Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di trigonometri part yang keempat, yaitu untuk rumus trigonometri sudut berelasi. Sebelum ke materi, kita ingat dulu nilai-nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa ini. Udah ya, diingat. Apa sih sudut berelasi itu? Sudut berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, seperti hubungan jumlah atau selisih. Jadi, karena kita yang sudah pelajari adalah sudut-sudut istimewa yang ada 5 tadi, maka sudut-sudut yang lain itu bisa dicari nilainya berdasarkan dengan sudut yang sudah kita pelajari tadi. Tapi sebelum ke sudut berelasi, kita sepakati dulu pembagian kuadran. Di satu lingkaran penuh ini ada 360 derajat. Jadi satu putaran itu 360 derajat. Ini dibagi menjadi 4. Nah, pembagi ini namanya kuadran. Yang sudut 0 sampai 90 ini kita sebut kuadran 1. Sudut 90 sampai 180 adalah kuadran 2. Sudut 180 sampai 270 itu kuadran 3. Dan sudut di antara 720 sampai 360 adalah kuadran 4. Untuk nilai-nilai trigonometrinya yang di kuadran 1 semuanya bernilai positif, baik sin, cos maupun tan. Yang di kuadran 2, yang bernilai positif hanya sin. Sedangkan cos dan tan bernilai negatif. Kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen. Untuk sin dan cos bernilai negatif. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos, cosinus. Sedangkan untuk sinus dan tangen bernilai negatif. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, perbandingan trigonometri di kuadran 1. Jadi ini hubungan antara nilai-nilai trigonometri sudut istimewa yang di kuadran 1. Sin 90 dikurangi alfa itu nilainya sama dengan cos alfa. Cos 90 dikurangi alfa nilainya sama dengan sin alfa. Sedangkan tangen 90 dikurangi alfa nilainya sama dengan kotangen alfa. Contoh, tentukan nilai dari cos 30 derajat. Ini di kuadran 1 di tabel sudut istimewa kita sebenarnya sudah tahu jawabannya, tidak usah menghitung. Tapi ini karena materinya sudut berelasi yang ada hubungannya, maka kita coba dipecahkan dengan cara lain. Cos 30 derajat itu kan cos dari 90 dikurangi 60. 30 itu diubah menjadi 90 dikurangi 60. Berdasarkan rumus sudut berelasi, cos 90 min alfa itu sama dengan sin alfa. Alfanya di sini adalah 60, sehingga cos 90 dikurangi 60 itu sama dengan sin 60. Jadi cos itu sama dengan sinnya. Sin 60 berapa? Ya, setengah akar 3. Sama. Cos 30 di tabel sudut istimewa hasilnya juga setengah akar 3. Oke, sampai di sini kita lanjut ke yang kuadran 2.
Perbandingan trigonometri di kuadran 2. Oke. Untuk yang di kuadran 2 yaitu sudut antara 90 sampai 180 ini. Nilai sudut berelasinya paling tidak 3 ini yang kita siapkan, yang kita pelajari. Untuk sin 180 min alfa sama dengan sin alfa. Cos 180 dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 dikurangi alfa sama dengan negatif tangen alfa. Kuncinya ada di 180 ya. 180 dikurangi alfa. Ini. Contoh. Tentukan nilai dari tangen 120 derajat. Ini ada di kuadran 2. Tangen 120 derajat diubah menjadi 180 dikurangi 60. Oke. 120 diubah menjadi 180 dikurangi 60. Kemudian kita pakai rumus yang sudah ada tadi. Ini pakai yang ketiga. Tangen 180 dikurangi 60 sama dengan negatif tangen 60. Ini ya. Sama dengan negatif tangen alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Tangen 60 sama dengan akar 3. Karena di kuadran 2, maka tangen 120 sama dengan negatif akar 3. Untuk yang kuadran 3, yaitu sudut antara 180 sampai 270. Nah, kuncinya ada di 180. Sin 180 ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 180 ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Dan tangen 180 ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Oke. Kuncinya di sudut 180. Kalau di kuadran 2 itu berarti 180 dikurangi alfa. Di kuadran 3 180 ditambah alfa. Ya, tahu perbedaannya? Oke, dilanjut. Contoh. Ada 2 contoh soal. Contoh nomor 3. Sin 240 derajat. Sin 240 derajat. 240 derajat ini diubah menjadi 180 ditambah 60. Di kuadran 3, maka nilai sin bernilai negatif. Sin 180 ditambah alfa ditambah 60 diubah menjadi negatif sin 60. Sin 60 hasilnya setengah akar 2. Jadi, karena di kuadran 3, maka nilainya negatif. Sehingga sin 240 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Contoh nomor 4. Tangen 225 derajat. 225 derajat diubah menjadi 180 ditambah 45. Alfanya 45 derajat. Sehingga berubah menjadi tan 45 derajat. Oke ya, ini alfanya 45, 45. Karena di kuadran 3, maka nilainya positif. Tangen 45 sama dengan 1.
Oke, gampang. Alhamdulillah. Yang keempat adalah perbandingan trigonometri di kuadran 4, yaitu di sudut antara 270 sampai 360. Kuncinya ada di 360. Rumusnya sin 360 dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Yang kedua, cos 360 dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Dan yang ketiga, tangen 360 dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Ingat, di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos, hanya cosinus. Oke, kita simak contoh. Tentukan nilai dari cosinus 300 derajat. 300 derajat diubah menjadi 300 dikurangi 60. 360 dikurangi 60 kan jadinya 300. Sehingga karena di kuadran 4 nilai cosnya sama dengan positif. Sehingga cos 360 dikurangi 60 sama dengan cos 60. Cos 60 sama dengan setengah. Oke, gampang dipahami ya. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi trigonometri yang bagian kelima.